Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, bertemu lagi bersama kami di peternak tradisional. Yang ternaknya masih tradisional ya, belum ada perkembangan sama sekali. Meskipun sudah mau usaha yang lebih maju, tapi tetap tradisional. Semoga ternak kalian semuanya ini bisa menjadi lebih sukses ya teman-teman semuanya, atau sedulur-dulur semuanya. Oke lor, kali ini saya ingin membahas nih ya, bagaimana kok bisa ya ternak kita itu tidak bisa berkembang sama sekali, atau salah satu penyebab usaha kita terutama peternakan kita itu tidak ada kemajuan sama sekali ya. Mungkin ada beberapa faktor, tapi ini faktor yang saya ungkap di sini adalah faktor yang saya alami sekarang ini ya teman-teman semuanya. Oke ya, mungkin yang pertama, kita ini masih nyaman di zona yang nyaman ya, tidak mau keluar dari zona nyaman ya, alias kita itu masih takut untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadikan sesuatu hal yang lebih baik daripada sekarang ya teman-teman ya. Misalnya ini seperti yang saya alami ya, misalnya seperti ini. Saat kita ini sudah mempunyai babon banyak banget atau sudah punya indukan yang sangat banyak, sebaiknya kita kan harus mempunyai misalnya 1:5 ya. Tapi untuk yang saya alami ini adalah 1:11 ya, kan tidak mungkin ya, tidak mungkin bagus hasilnya ya untuk perkawinannya. Dan mungkin ada beberapa telur yang mungkin tidak bisa terbuai dengan sempurna ya, alias ya mungkin tidak bisa menetas 100% lah. Kalau misalnya kita punya indukan 1:5 kan, kita kan bisa mendapatkan hasil ya yang bagus ya mungkin ya teman-teman ya. Terus untuk kenapa saya tidak mau membeli indukan pejantan ya, ya mungkin harganya mungkin terlalu mahal atau gimana gitu kan. Dan itu adalah yang saya alami ya, yang seharusnya kita punya ya banyak indukan, apa maksudnya, yang kita punya pejantan untuk beberapa betina ini, tapi sampai saat ini saya alami tidak bisa menambah pejantan ya, dan itu sangat-sangat menghambat untuk perkembangan usaha kita ya teman-teman semuanya. Mungkin terus yang berikutnya, sebaiknya kita itu harus punya banyak apa ya, punya mesin penetas otomatis atau manual lah. Pokoknya intinya kita harus punya mesin penetas ya, tidak manual seperti ini. Dan mungkin ini juga bisa menghambat apa namanya, perkembangan atau usaha kita itu susah maju ya seperti ini ya. Karena kalau biasanya dengan indukan banyak tapi dengan tempat bertelur yang seperti ini, biasanya ini akan menjadi tempat rebutan untuk semua mengerami atau untuk bertelurnya. Jadi telur pun tidak bisa maksimal untuk dirami ya. Mungkin banyak yang pecah karena terinjak-injak, karena untuk apa, terinjak-injak oleh indukan yang sedang berebut tempat bertelur ya teman-teman ya. Kan sayang kan ya, kalau misalnya kita sudah punya indukan banyak tapi kita tidak punya mesin penetas telur yang sangat kita butuhkan ya. Jadi ya seperti ini. Masih secara alami seperti ini ya. Dan ini juga yang sering saya alami. Karena kenapa saya kok tidak mau beli mesin penetas, dikarenakan ini saya biasanya itu apa, takut kalau nanti sudah dibeli mahal-mahal tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Padahal ya yang namanya usaha itu kan ya harus ada tahap belajarnya lah ya. Misalnya kita punya mesin penetas telur kan, paling enggak untuk penetasan pertama mungkin ya kita untuk tahap proses belajarnya ya. Kalau gagal tuh kenapa kok bisa gagal, bisa kita pelajari semuanya kan. Nah itulah yang saya alami ya, karena saya masih takut untuk mengeluarkan uang 400.000 untuk beli mesin penetas yang kapasitas 100 butir. Manual nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya gimana, rasa takut itu masih menggelayuti saya. Jadi sampai saat ini ya saya masih menggunakan sistem alami seperti ini ya teman-teman ya. Terus yang mungkin apa, sebaiknya kita yang seharusnya kita punya tempat-tempat untuk breeding DOC, tapi kita belum punya tempat yang layak untuk apa namanya, pembreedingan DOC ya. Jadi ya masih ala kadar seperti ini, dan itu mungkin saya rasa kurang efektif banget ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan mungkin teman-teman sudah punya tempat apa namanya,
tempat DOC yang layak untuk pemisahan dari induknya. Karena menurut saya itu sangat penting sekali yang namanya tempat breeding atau tempat DOC yang baru menetas, yang layak lah ya mungkin ya. Karena kalau punya yang layak kan ya dari segi kebersihan, kesehatan kan kita bisa menjaganya kan ya. Kalau masih menggunakan sistem manual juga atau sistem alami dengan cara diasuh oleh induknya ya lama juga sih perkembangannya kita ya itu aja gitu loh teman-teman. Dan ini juga yang saya alami, makanya perkembangan di peternakan saya ini masih seperti ini ya. Ya karena itu tadi saya takut untuk keluar dari zona nyaman lah, seperti itu. Yang seharusnya kita punya ini tapi kita nggak punya, yang seharusnya harus begini tapi kita tidak mau begini, malah jadi begitu. Ya payah ya, namanya juga gimana ya. Mungkin banyak teman-teman yang merasakan hal seperti saya yang saya alami. Takut untuk mencoba lah, karena takutnya ya tadi sudah keluar uang banyak malah hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Karena yang namanya usaha ya itu harus dimulai dari nol ya, seperti pom bensin Pertamina dari nol ya mas. Seperti itu kan teman-teman. Pokoknya tidak usah takut untuk apa namanya, untuk memulai usaha lah atau memulai bisnis lah, terutama di peternakan ya. Karena yang namanya beternak itu sangat menyenangkan kok. Tidak sesulit apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan semuanya ya. Asal kita tahu ilmunya dan kita ada modalnya yang penting. Kalau nggak ada modal sama juga bohong ya saudara-saudara semuanya. Itulah yang saya alami kemarin selama ini teman-teman. Karena saya takut mengeluarkan modal nih, jadinya seperti ini. Yalah, gimana ya lah kadarnya ini. Dan pada akhirnya ya seperti ini, kosong melompong nih, sudah lama banget nih tidak pernah terisi kandang-kandangnya. Biasanya kalau sore seperti ini tuh banyak ayam-ayam yang sangat memukau, sangat lapar meminta makan saya saat saya pulang berkejar-kejaran. Tapi bisa dilihat sendiri hari ini kosong melompong karena beberapa bulan terakhir ini banyak ayam yang gagal menetas ya, karena tadi tempatnya bertelur itu dijadikan untuk rebutan, akhirnya banyak yang pecah dan tidak bisa tererami secara maksimal, dan akhirnya kita cuman memberi makan indukannya doang ya, tanpa kita memetik hasilnya teman-teman ya. Ini seperti ini. Dan mudah-mudahan ya saya minta doa kepada teman-teman semuanya supaya saya bisa mendapatkan atau bisa membeli mesin tetas yang saya inginkan selama ini ya teman-teman. Supaya perkembangan peternakan usaha ini bisa maju seperti yang punya teman-teman semuanya ya. Ini ya. Nah, kosong melompong nih seperti dengkul kalian. Karena keseringan nyabun. Aduh loh, seperti bosen nih, apa namanya, jenuh melihat kandang yang kosong melompong seperti ini. Karena sulit nih berkembang ya. Oke loh ya, mungkin demikian video hari ini. Semoga dari video ini kita bisa belajar ya bagaimana kita memulai usaha ternak yang baik dan benar. Mungkin banyak kata-kata yang salah ya dari saya, tapi ya diambil yang baiknya saja ya teman-teman ya. Dan saya akhiri sampai di sini ya lor ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sukses dalam beternak ayam apa saja ya, ayam kampung, ayam horen, ayam daging. Yang penting jangan pernah putus asa lah untuk beternak ya.